Kita menuju ke informasi pertama Tribuners. Presenter Billy Syahputra dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan pengancaman pada Kamis 22 September 2022. Laporan tersebut dilayangkan oleh pria bernama Robi Shine yang juga berprofesi sebagai pesinetron Ganteng-Ganteng Serigala. Hal itu dikatakan Robi seusai membuat laporan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 22 September kemarin. Laporan tersebut buntut dari adanya percekcokan saat mengisi acara di salah satu program televisi swasta. Robi mengeklaim jika Billy tidak berperilaku baik terhadap dirinya dan sang istri Natasha Shine. Atas perlakuan sang artis, Robi pun menyayangkan sikap adik mendiang Olga Syahputra ini. Sebagai informasi, Robi Shine lahir pada 8 Juli 1983 di Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedua orang tua Robi berdarah India, oleh karena itu wajahnya sangat mencirikan pria India. Robi adalah runner-up pertama ajang pencarian model Element of the Year 2004. Semenjak ikut ajang tersebut, karir modelnya berkembang. Robi merambah bidang akting dan membintangi sejumlah judul sinetron FTV serta film layar lebar. Ia juga melebarkan sayap sebagai penyanyi di tahun 2013 lalu, kemudian menjadi DJ. Retail bisnis fitness Robi dimulai tahun 2017. Kemudian Robi Shine menikah dengan Natasha Shine pada tahun 2018. Istrinya berdarah Rusia dan lebih muda 16 tahun dari Robi. Robi punya nama panggilan dari istrinya yakni Bagus Suami. Dari pernikahannya dengan Natasha, Robi dianugerahi dua anak perempuan. Jasmine Reed Shine lahir pada tahun 2019 dan Hani Reed Shine lahir pada 2022. Berikut ini laporan wawancara dengan Robi Shine. Saya bilang ke dia, Billy kan nggak baik, saya hormati kamu, saya hargai kamu. Tapi nggak baik kamu ngomongin istri saya seperti ucapkan itu kotor-kotor katanya di video kita bercanda suami istri, kita cuma batasan suami istri. Itu konten kita bikin. Kita nggak pernah ngata-ngatain orang yang kotor-kotor. Anak kita juga kita didik yang benar. Kita nggak pernah sekalipun ngomong satu orang. Kini seumur hidup baru pertama kali kita ngadepin masalah kayak begini. Semua kita syuting, ketemu yang terkenal kemarin kita syuting sama yang artis terkenal Bunda Inul ya, sama Slang, sama siapa, semua nggak ada kata-kata yang kita jahat-jahat. Semua kita ngomongin, kita sopan, orang juga sopan. Ini saya shock sekali dia ngomongin seperti itu. Tapi memang mendadak kata-kataannya atau sebelumnya memang udah ada bercanda atau seperti apa? Tidak ada, langsung dia ngomong. Saya baru ketemu dia, sebelumnya saya belum ketemu dia. Pertama kali hari ini saya tahu siapa itu. Jadi istri saya itu baru pertama kali dalam hidupnya itu ketemu sama Billy gitu loh. Seperti Bila orang lapor orang untuk bercanda. karena kita tahu kita baru dia artis senior, kita hormatin, kita sapa dia. Janganlah dikata-katain yang kotor-kotor ke istri saya. Mau ngotor, kata-kata kotor ke saya nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sama istri. Suami mana yang istrinya dibilangin kotor-kotor bisa terima? Bisa terima, kita kan nggak terima gitu. Saya benar-benar nggak terima, dihina kayak gitu nggak terima saya istri saya. Dicemarkan nama baiknya, katanya bikin video-video, ya, istri saya buat video-video ngomong-ngomong kotor seperti itu. Kapan kita ngomong kotor? Gak pernah ada kayak begitu. Bang Robi, tapi sempat ada kontak fisik nggak sih Bang sama Tidak ada. Saya bilang lagi, kalau kau mau pukul saya silakan pukul saya. Tapi saya tahu aturan hukum, saya nggak ngerti tentang hukum detail-detail. Tapi saya tahu kalau kita nggak boleh pukul orang. Walaupun Musisi dan pengacara Deolipa Yumara menyiapkan 300 lagu yang akan dirilis setiap bulannya seusai menjadi pengacara Baradae. Deolipa Yumara menegaskan semua karyanya itu ia akan rilis 2 lagu setiap bulannya untuk mempersingkat waktu dan bisa dinikmati semua masyarakat. Sebanyak 300 karya lagu itu digarap Deolipa bersama Arya Setiadi sebagai bass, Egy sebagai keyboard, Eta sebagai lead gitar, Leo Agustri sebagai drum, dan Fikri sebagai gitar. Hal itu disampaikan Deolipa saat ditemui di Hotel Diraya Tendean, Jakarta Selatan pada Kamis 22 September kemarin. Deo mengaku menyiapkan single andalannya bertajuk Gangster Sambo yang akan dirilis akhir tahun 2022. Deo mengakui 300 lagu itu bertemakan tentang cinta serta beberapa pengalaman yang didapatkan selama menjadi pengacara. Alasan Deolipa Yumara tidak langsung merilis lagu Gangster Sambo lantaran ia mengikuti jadwal yang sudah disiapkan
oleh manajemen dan label. Adapun kini dua single yang telah dirilis Deo Lipa Project bertajuk Kembalilah Sayang dan Datang Dalam Tenang. Deo mengakui dirinya ingin jujur dalam berkarya. Deo menceritakan lagu Kembalilah Sayang bercerita tentang dirinya yang menunggu kekasih datang kembali kepadanya. Deo Lipa mengaku kisah di lagu Kembalilah Sayang terjadi saat dirinya masih kuliah, di mana ia bertemu dan janjian dengan kekasih di stasiun dan diputusi saat pertemuan itu terjadi. Deo Lipa Yumara mengaku sudah membuat dua lagu itu sejak lama dan menjadi single ke-16 dan ke-17-nya. Berikut ini laporan wawancara dengan Deo Lipa Yumara. 2 jam aja, karena sembari sedih nangis, kita bikin lagu. Perasaan kita tuangkan dalam bentuk nada, kemudian baru kita bikin syair. Nah, kan? Romantis kan? Masuk lagu preman, pengalaman menjadi preman itu loh. Preman Tanah Abang. Itu kita punya pengalaman di Polsek Tanah Abang zaman dulu tuh. Ya kan? Kita punya klien zaman dulu di Polsek Tanah Abang, preman ketangkap. Gitu kan? Terus berproses kita dampingin, ya dia masuk UI di Cipinang. Ya itu pengalaman hidup kan, kita bikin lagu. Waktu itu juga banyak nuansa-nuansa politik kan, kita gabungkan. Kalau dia masuk penjara yang orang tidak, sama juga sekarang. Kita bisa bikin lagu tentang Putri Malu. Kok banyak orang yang perempuan-perempuan, ibu-ibu masuk penjara karena perkara-perkara yang sederhana, masuk penjara, anaknya ditinggal di penjara kan baru ditahan. Tapi kenapa Putri Malu tidak? Ini yang namanya kesenjangan hukum. Kita akan bikin lagu tentang Putri Malu. Lagunya tentang Putri Malu dan hukum yang tidak tahu malu. Besok juga ada. Kemarin diluncurkannya bulan Desember paling. Ya. Ingetin aja nih lagu Putri Malu. Ada lagu. Oh iya dong. Judulnya Putri Malu. Lagu Deo Lipa Project judulnya Putri Malu dan hukum yang tak tahu malu. Bukan sindiran lagi, itu kecaman itu. Orang kok kasus pembunuhan nggak ditahan sampai sekarang, sampai hari ini nggak ditahan ini. Kemana muka kita, keadilan hukum kita ini? Kemana? Termasuk lagu Gangster Mambo nanti. Oh ya, bukan Gangster Mambo, Gangster Sambo. Sambo itu bukan nama orang ya. Sambo itu, Gangster Sambo itu satu grup. Bulan Desember juga bang ya? Desember juga. Cek aja ntar Desember ada lagu itu. Liriknya tentang apa kira-kira? Ya tentang gangster. Tanggal pastinya belum ditetapkan. Tanggal lahir saya aja udah jadi lagu. 13 Desember kita bikin 2 lagu tuh. Ingat ya, jangan sampai lupa ya. Gangster Sambo yang pertama sama Putri Malu dan hukum yang tak tahu malu. Jadi itu lagu 2. Ingetin aja. Katanya akan jadi satu album. 2 single dong. Tropicana Slim Stevia, pemanis alami dari Sama Putri Malu dan hukum yang tak tahu malu. Jadi itu lagu 2. Ingetin aja. Katanya akan jadi satu album. 2 single dong. Penyanyi Pinkan Mambo menangis saat mengungkapkan keinginannya untuk punya teman. Pernyataan Pinkan Mambo disampaikan melalui kanal YouTube Melanie Ricardo pada Rabu 21 September 2022. Kepada Melanie Ricardo, Pinkan Mambo merasa iri dengan rekan-rekan lainnya yang memiliki teman. Tidak seperti dirinya, teman-temannya selalu terlihat bahagia memiliki teman. Lebih lanjut, mantan rekan duet Maya Estianty ini menyebut alasannya tak memiliki teman, lantaran waktu Pinkan lebih sering digunakan untuk bekerja mencari uang demi 4 buah hatinya. Pinkan pun juga sendirian mengurus 4 buah hatinya tersebut. Sembari menangis, Pinkan mempertanyakan adakah orang yang mau menjadi temannya. Seperti diketahui beberapa waktu lalu, aksi panggung Pinkan saat di konser Bandung, Jawa Barat sempat menjadi sorotan. Ketika itu Pinkan bernyanyi lagu Kekasih Tak Dianggap sambil tiduran di atas panggung. Diduga pakaian dalam Pinkan ikut tersorot kamera seorang penonton hingga videonya viral di media sosial. Mengetahui dirinya viral, ibu 4 anak ini mengaku senang. Melanie pun dibuat penasaran dengan alasan Pinkan melakukan aksinya itu. Pinkan mengaku sudah mempersiapkan teknik blocking saat di atas panggung. Ia ingin menampilkan pertunjukan bernyanyi terbaiknya. Apalagi ia merasa panggungnya kala itu spesial, sehingga muncul keinginan untuk beraksi tiduran di atas panggung. Aksi tiduran dibantah Pinkan bukan sebagai strateginya untuk viral. Sang penyanyi hanya berpikir supaya penampilannya kala itu bisa tetap seru dan hidup. Meski di atas panggung hanya bernyanyi seorang diri tanpa ditemani band.
Medina Zain membacakan pledoi atau nota pembelaan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 22 September kemarin. Istri Lukman Azhari itu menyinggung pertumbuhan anak-anaknya yang masih kecil sehingga membutuhkan perhatian dan kasih sayang lebih. Kedua anaknya pun kerap menanyakan keberadaan sang ibu yang kini tengah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya setiap malamnya. Tidak hanya itu, buntut masalah hukum yang dialami olehnya, Medina Zain menyebut anak-anaknya ikut terkena dampak tersebut. Medina Zain juga meminta maaf kepada Uci Flodea dan Marisha Ica atas semua perbuatan yang dilakukannya hingga berujung ke meja hijau. Medina Zain menangis dalam pembacaan pledoi atau nota pembelaan. Tangisnya pecah tatkala ia mengucapkan terima kasih kepada suami sekaligus kuasa hukumnya Lukman Azhari. Sebab selama ini Lukman Azhari menjadi sosok ibu untuk mengurus kedua anaknya selama Medina menjalani masa tahanan di rutan Polda Metro Jaya. Selain itu, Lukman rela untuk membagi waktunya menjadi kuasa hukum dalam perkara yang dihadapinya. Medina juga memohon kepada majelis hakim sebelum memvonis dirinya agar mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dirinya. Seusai terjerat dua kasus dugaan pencemaran nama baik dan pengancaman, Medina mengaku menyesali perbuatannya. Ia pun berjanji untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, sehingga ia berharap nota pembelaan yang dibacakan dapat meringankan vonis yang akan dibacakan majelis hakim pekan depan. Seperti diberitakan sebelumnya, Medina Zain baru saja menjalani dua sidang tuntutan sekaligus atas kasus dugaan pengancaman dan pencemaran nama baik. Dalam kasus pengancaman, Medina Zain tuntut 1,5 tahun penjara dan denda perkara 200 juta. Sedangkan kasus pencemaran nama baik istri Lukman Azhari ini dituntut 1 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Boy William dan Choi Siwon akhirnya dipertemukan dalam satu frame. Boy William berhasil mengundang Choi Siwon di kanal YouTube-nya. Diketahui Boy William dan Choi Siwon kerap disebut kembar. Penggemar menyebut paras Boy dan Siwon mirip. Terlebih keduanya saat ini sama-sama menjadi brand ambassador satu produk yang sama. Choi Siwon merasa jika Boy William bukan hanya mirip, namun lebih tampan daripada dirinya. Dengan percaya diri dan candaan, Boy William membenarkan pernyataan Siwon. Dalam kesempatan tersebut, Boy mengaku sudah menganggap Siwon sebagai kakak. Boy pun mengatakan kepada Siwon bahwa K-pop bisa mendunia adalah karena Super Junior. Hal tersebut kemudian diiyakan oleh Siwon, namun pria 31 tahun itu juga tak lupa menyebutkan deretan bintang lain yang ikut membawa K-pop ke kancah dunia. Jawaban Siwon dinilai sangat rendah hati meski ia dikenal sebagai artis papan atas. Di akhir momen, Choi Siwon sempat memberikan pesan pada Boy William untuk tidak mendengarkan kata-kata negatif dari sekitar. Boy William mengucapkan terima kasih pada si pesan yang diberikan Siwon. Siwon mengaku merasakan perasaan Boy William setelah menatap mata dan memegang tangan sang presenter. Siwon juga menegaskan bahwa ia akan terus berkarya dengan Super Junior meskipun 20 tahun mendatang. Tutorial beli reksadana di Livin sambil ngurus rumah.
Nyalakan vakum. Maju, maju, maju. Sekarang mundur. Mundur, mundur, mundur. Sambil dibuka ya aplikasi Livin by Mandirinya. Lalu klik fitur baru, Livin Investasi. Setelah itu, jika kamu melihat ada monstera yang kering, segera disiram ya. Lalu baru kamu lanjut klik beli produk reksadana di layar investasi aplikasi Livin by Mandiri. Pilih produk yang sesuai dengan yang kamu inginkan. Bisa langsung bandingin sampai 3 jenis produk berbeda. Baca prospektus dan informasi ringkas produk sebelum cus klik beli. Baca syarat dan ketentuan sebelum klik saya setuju. Masukin nominal yang mau dibeli, terus masukin PIN deh. Nah, sekarang rumah udah beres dan kamu juga udah punya reksadana deh. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Whoa, we are stones, I whoa, 僕らのスターだ。Whoa, あの星まで届けこの歌。風が今かすかに吹いている。共には心もとないが、変わるべきなのは、挑むべきなのはきっと今なんだ。 No fear no life、 誰だってギフテッドだが、一人ではそよ風ぶつけ合って作る力。Like a 君は見てくれよ我が愛しき。 Perseteruan sesama pengacara Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris Hutapea terus berlanjut. Terbaru Rasman Nasution meluapkan kekesalannya seusai Hotman maksud kami ikut berbicara soal sidang lanjutan gugatan terhadap Dr. Richard Lee. Diketahui Hotman Paris sempat menghimbau majelis hakim agar tak takut dan bersikap tegas pada Rasman Nasution. Pasalnya saat sidang berlangsung, Rasman dan timnya terus berdebat dengan pengacara Richard Lee. Melalui unggahan akun Instagram pribadinya, Rasman menyebut Hotman Paris sebagai musuh bebuyutan. Ia menghimbau Hotman agar tak ikut campur pada gugatannya terhadap Richard Lee. Rasman menduga ada peran Hotman dalam perseteruannya dengan Richard Lee. Ia lantas menyinggung karir cemerlang Hotman sebagai pengacara. Menurut Rasman, Hotman sudah kalah darinya. Ia mengatakan Hotman tak berani menemuinya secara langsung. Diberitakan sebelumnya, sidang lanjutan gugatan pengacara Rasman Arif Nasution terhadap mantan kliennya Dr. Richard Lee berujung ribut. Namun belakangan terungkap Rasman Nasution sempat meluapkan kekesalannya selama sidang berlangsung. Rasman bahkan sampai mengancam akan melaporkan majelis hakim ke Komisi Yudisial. Selama sidang berlangsung, pihak Rasman dan Richard Lee terus terlibat perdebatan. Bahkan kedua kubu sampai saling tunjuk meluapkan kekesalannya. Rasman mengaku tak terima saat pengacara Richard Lee terus menanyakan di luar konteks gugatan. Sebagai informasi, Rasman menggugat Richard Lee senilai 20,7 miliar. Ia tak terima saat Richard Lee secara sepihak memecatnya sebagai pengacara. Perseteruan Tasya Farasya dan saudara kembarnya Tasy Atasya sedang menjadi perbincangan panas netizen. Hal ini lantaran video klarifikasi terbaru yang diunggah Tasy di kanal YouTube miliknya. Tasy yang selama ini dituding sebagai ratu drama karena selalu membicarakan permasalahannya dengan Tasya Farasya kembali muncul dengan bukti yang mengejutkan. Ia menyebut bahwa Tasya Farasya yang selama ini cenderung diam ternyata tak benar-benar diam. Tasya ternyata justru bereaksi
dengan menjelek-jelekan Tasya melalui akun palsu. Hal ini diketahui Tasya berkat informasi dari salah satu saudaranya. Sang saudara kemudian menceritakan bahwa ada satu akun Instagram yang menghina Tasya begitu parah. Merasa marah, saudara Tasya lantas ingin mengirimkan direct message untuk memperingatkan sang haters. Namun alangkah terkejutnya ia lantaran saat membuka DM akun haters tersebut terpampang chatnya bersama Tasya. Rupanya itu adalah akun Tasya Farahsya yang diubah menjadi akun palsu untuk menghina Tasya. Terkait dengan kabar baru dan menghebohkan ini, akun Instagram Tasya Farahsya yang biasanya mendapat dukungan dari netizen pun mendadak banjir cibiran. Banyak netizen yang tak menyangka Tasya tega melakukan hal tersebut pada saudara kembarnya sendiri. Padahal saat ini Tasya sedang mengandung anak keduanya bersama sang suami Ahmad Assegaf. Terpantau dari akun Instagram Tasya Farahsya pada Kamis 22 September, kini akun pribadi milik sang beauty vlogger itu komentarnya sudah dibatasi. Dulu pernah gue sampai dalam tanda kutip libur dulu dari kerjaan ini. Oh, libur. Serem. Apa? Diserang? Waktu pilgub Ahok, gue bikin Ahok salaman sama Habib Rizik. Terus kan yang kayak ini fitnah. Fitnah apa? Kita pengennya damai gitu. Ini foto editan. Ya emang editan tuh semuanya perang saudara. Nah, dari situ kan komentar banyak banget kan. Minggir dulu baru oh ada baiknya kita bikin account satu lagi buat ngintip-ngintip yang ini tanpa harus kita online. Oke. Apa sampai ancaman atau sampai sesuatu yang mengganggu? Kayak gitu-gitulah, kayak wah gua tahu nih rumah lo, gua tahu anak lo, ya kayak gitu-gitu. Cuma itu malas juga kan, itu pertama kali tuh. Jadi yang kayak oh gini. Ya udah, tapi ya nggak kapok. Richard Lee senilai 20,7 miliar. Ia tak terima saat Richard Lee secara sepihak memecatnya sebagai pengacara. Perseteruan Tasya Farahsya dan saudara kembarnya Tasya Atasya sedang menjadi perbincangan panas netizen. Hal ini lantaran video klarifikasi terbaru yang diunggah Tasya di kanal YouTube miliknya. Tasya yang selama ini dituding sebagai ratu drama karena selalu membicarakan permasalahannya dengan Tasya Farahsya kembali muncul dengan bukti yang mengejutkan. Ia menyebut bahwa Tasya Farahsya yang selama ini cenderung diam ternyata tak benar-benar diam. Tasya ternyata justru bereaksi dengan menjelek-jelekan Tasya melalui akun palsu. Hal ini diketahui Tasya berkat informasi dari salah satu saudaranya. Sang saudara kemudian menceritakan bahwa ada satu akun Instagram yang menghina Tasya begitu parah. Merasa marah, saudara Tasya lantas ingin mengirimkan direct message untuk memperingatkan sang haters. Namun alangkah terkejutnya ia lantaran saat membuka DM akun haters tersebut terpampang chatnya bersama Tasya. Rupanya itu adalah akun Tasya Farahsya yang diubah menjadi akun palsu untuk menghina Tasya. Terkait dengan kabar baru dan menghebohkan ini, akun Instagram Tasya Farahsya yang biasanya mendapat dukungan dari netizen pun mendadak banjir cibiran. Banyak netizen yang tak menyangka Tasya tega melakukan hal tersebut pada saudara kembarnya sendiri. Padahal saat ini Tasya sedang mengandung anak keduanya bersama sang suami Ahmad Assegaf. Terpantau dari akun Instagram Tasya Farahsya pada Kamis 22 September, kini akun pribadi milik sang beauty vlogger itu komentarnya sudah dibatasi. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala? Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum.
Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners, nama Firdaus Oiwobo saat ini sedang ramai dibicarakan warganet lantaran berseteru dengan beberapa selebriti tanah air. Perseteruannya ini berawal saat Firdaus Oiwobo diangkat menjadi pengacara para dukun di Indonesia. Menjadi pengacara dukun, Firdaus Oiwobo pun membela mati-matian kliennya yang disudutkan atas tindakan pesulap merah. Membela kliennya, ia sering membawa pasukannya untuk membuktikan kesaktian dari para dukun yang ada di Indonesia. Salah satu pembuktian yang sering Firdaus Oiwobo dan kliennya tunjukkan adalah ilmu kebal dan santet. Terbaru, ingin membuat masyarakat percaya dengan kesaktian mereka, Firdaus Oiwobo pun bertemu seseorang yang dapat menghidupkan orang meninggal. Meski sempat dihujat dan disebut halu, namun Firdaus tampak tak peduli. Lantas pada baru-baru ini, Firdaus Oiwobo akhirnya memberikan bukti. Dia memperkenalkan sosok seorang pria yang bisa menghidupkan orang meninggal. Hal ini terlihat dalam unggahan akun Instagram pribadinya seorang pria yang dikenalkan Firdaus Oiwobo yang dinilainya memiliki kemampuan yang cukup sakti. Bagaimana tidak, pria tersebut mampu menghidupkan kembali orang meninggal. Pria tersebut bernama Wawan asal Purwakarta. Lantas ia menceritakan awal mula dirinya bisa menghidupkan orang meninggal. Saat itu dirinya diminta untuk berdoa sembari melihat foto jenazah tersebut. Wawan mengaku bahwa dirinya tidak menggunakan ritual apapun, ia hanya berdoa sembari melihat foto jenazah tersebut. Setelah beberapa hari pengobatan, sosok jenazah itu mengabarkan salah satu rekan Wawan dan mengatakan bahwa dirinya sudah hidup kembali. Video tersebut sontak dibanjiri beragam komentar warganet yang mengkritik bahwa Wawan hanya melawak. Mampu menghidupkan kembali orang meninggal. Pria tersebut bernama Wawan asal Purwakarta. Lantas ia menceritakan awal mula dirinya bisa menghidupkan orang meninggal. Saat itu dirinya diminta untuk berdoa sembari melihat foto jenazah tersebut. Wawan mengaku bahwa dirinya tidak menggunakan ritual apapun, ia hanya berdoa sembari melihat foto jenazah tersebut. Setelah beberapa hari pengobatan, sosok jenazah itu mengabarkan salah satu rekan Wawan dan mengatakan bahwa dirinya sudah hidup kembali. Video tersebut sontak dibanjiri beragam komentar warganet yang mengkritik bahwa Wawan hanya melawak.
Selebgram sekaligus pengusaha Stevi Agnesia membagikan penampilan baru di Instagramnya. Istri dari Anggi Pratama ini mengaku sedang belajar memakai hijab dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Sebelum resmi menikah dengan Anggi di tahun 2017, Stevi memang memutuskan menjadi seorang mu'alaf. Kini Stevi pun juga terlihat mengganti foto profil Instagramnya dengan tampil berhijab. Meski begitu, mantan istri aktor Samuel Rizal ini berharap bisa terus memakai hijab, tak hanya sekedar coba-coba. Dalam perayaan ulang tahun sang anak, Stevi juga membagikan potret penampilannya memakai hijab. Ia kini terlihat lebih religius di setiap postingan Instagramnya. Dalam postingan terbaru, Stevi juga membagikan kutipan ayat Al-Quran. Sebelumnya, nama Stevi sempat disorot akun-akun gosip. Pasalnya, suami Stevi, Anggi Pratama, dituding bersama wanita lain saat berada di Bali. Hal itu bermula ketika selebgram sekaligus pramugari bernama Sisi Asih membuat video soal pilot yang berselingkuh di Bali. Postingan Sisi Asih itu lantas menuju kepada sosok Anggi Pratama, suami Stevi. Stevi sendiri langsung memberikan tanggapan ketika sosok yang dituding netizen itu mengaruh pada Anggi Pratama. Stevi membantah dan mengungkap ia selalu bersama suaminya saat berada di Bali. Diketahui ini bukan kali pertama rumah tangga Stevi dan Anggi diterpa isu perselingkuhan. Di pertengahan tahun 2018, pasangan yang menikah pada tahun 2017 ini juga pernah diterpa isu yang sama. Kala itu bahkan keduanya bertengkar hebat dan Stevi Agnesia menabrak mobil sang suami hingga penyok. Setelahnya mereka berdua kembali mesra dan terus bersama di berbagai kesempatan. Kini Stevi menegaskan bahwa hubungannya dengan sang suami baik-baik saja. Triswaka, musisi jalanan asal Batu Raja yang terkenal lewat cover lagunya di sosial media ini dituding melakukan pelanggaran hak cipta. Sebelumnya, Triswaka sempat melaporkan Dirga Dadali ke Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Kini Dirga Dadali melaporkan balik Triswaka akibat komersialisasi lagu miliknya. Dalam laporan polisi yang dibuat Dirga di Polda Yogyakarta, Triswaka terancam dijerat 2 pasal, yakni pasal 9 ayat 1 dan pasal 23 ayat 2 tentang Undang-Undang Hak Cipta. Berawal dari adanya dugaan pelanggaran hak cipta lagu di Saat Aku Tersakiti yang dilakukan oleh Triswaka, Dirga membuat somasi terhadap Triswaka dengan menuntut kerugian sebesar 2 miliar karena membawakan lagunya tanpa izin di 2 tempat berbeda. Di samping itu, Dirga Dadali mengunggah surat tanda terima laporan polisi Polda Yogyakarta pada Kamis 22 September kemarin. Dirga mengaku dirinya merasa dikriminalisasi oleh Triswaka. Sempat disinggung Triswaka perkara orasi yang dilakukannya. Melalui unggahan Instagramnya, Dirga Dadali menjelaskan bahwa dirinya melakukan orasi demi edukasi. Dirga mengaku bahwa dirinya memperbolehkan musisi lain melakukan kegiatan cover lagu apabila ada izinnya karena itu merupakan hak moral. Ia mengaku jika kegiatan cover lagu tersebut di tempat tertutup, maka tidak izin pun tidak masalah walaupun untuk kepentingan konten YouTube. Namun dilarang mengkomersilkan lagu ciptaan orang lain tanpa seizin pihak terkait. Di akhir, Dirga menceritakan bahwa dirinya pernah melakukan kolaborasi dengan Triswaka. Welcome, everyone. Dr. Anthony, created the fourth here, also known as Dr. Finance. You're on a Dr. Finance Live podcast. We got an incredible guest today. We've got Michael Ozier. Michael is an incredible author and speaker and expert in the area of law of attraction. He has a famous book called The Law of Attraction.
And Asal Batu Raja yang terkenal lewat cover lagunya di sosial media ini dituding melakukan pelanggaran hak cipta. Sebelumnya, Triswaka sempat melaporkan Dirga Dadali ke Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Kini Dirga Dadali melaporkan balik Triswaka akibat komersialisasi lagu miliknya. Dalam laporan polisi yang dibuat Dirga di Polda Yogyakarta, Triswaka terancam dijerat 2 pasal, yakni pasal 9 ayat 1 dan pasal 23 ayat 2 tentang Undang-Undang Hak Cipta. Berawal dari adanya dugaan pelanggaran hak cipta lagu di saat Aku Tersakiti yang dilakukan oleh Triswaka, Dirga membuat somasi terhadap Triswaka dengan menuntut kerugian sebesar 2 miliar karena membawakan lagunya tanpa izin di 2 tempat berbeda. Di samping itu, Dirga Dadali mengunggah surat tanda terima laporan polisi Polda Yogyakarta pada Kamis 22 September kemarin. Dirga mengaku dirinya merasa dikriminalisasi oleh Triswaka. Sempat disinggung Triswaka perkara orasi yang dilakukannya. Melalui unggahan Instagramnya, Dirga Dadali menjelaskan bahwa dirinya melakukan orasi demi edukasi. Dirga mengaku bahwa dirinya memperbolehkan musisi lain melakukan kegiatan cover lagu apabila ada izinnya karena itu merupakan hak moral. Ia mengaku jika kegiatan cover lagu tersebut di tempat tertutup, maka tidak izin pun tidak masalah walaupun untuk kepentingan konten YouTube. Namun dilarang mengkomersilkan lagu ciptaan orang lain tanpa seizin pihak terkait. Di akhir, Dirga menceritakan bahwa dirinya pernah melakukan kolaborasi dengan Triswaka. Ini dianggap tak berubah sejak Eva Celia bayi hingga saat ini sang putri sudah berusia 30 tahun. Bahkan ada yang menyebut Sophia Latjuba mirip artis beken Hollywood, Anne Hathaway. Penyanyi Lyodra Ginting sedang menjalin hubungan asmara dengan pemain sinetron Riza Shah. Kisah cinta Lyodra Ginting dan Riza Shah sudah terjalin sejak 10 bulan lalu. Awal perkenalan terjadi saat Lyodra dan Riza hanya tahu masing-masing dan saling mengagumi di media sosial. Hal itu dikatakan Lyodra saat ditemui di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Kamis 22 September malam. Penyanyi jebolan Indonesian Idol yang kini berusia 19 tahun itu merasa nyaman bersama Riza. Lyodra bahkan luluh melihat sikap Riza. Sejauh ini Lyodra sudah mengenalkan Riza Shah kepada orang tuanya. Lantaran sama-sama sibuk bekerja di bidangnya masing-masing, Lyodra dan Riza jarang bertemu. Walau belum genap 1 tahun, kisah cinta dengan Riza Shah itu dijalani serius Lyodra Ginting. Namun Lyodra Ginting belum mau berbagi cerita terkait rencana pernikahannya. Seperti diketahui, Lyodra merupakan juara ajang pencarian bakat Indonesia Idol musim ke-10. Ia lahir di Medan pada 21 Juni 2003 lalu. Lahir dari pasangan Simar Ginting dan Natalia Johanna Berutarigan, bakat bernyanyi Lyodra sudah muncul sejak kecil. Sebelum mengikuti Indonesian Idol, Lyodra kerap menjadi penyanyi di acara pernikahan, kerohanian, dan acara yang digelar di daerahnya. Ia pun sempat bergabung dalam proyek bagi anak-anak Indonesia yang memiliki talenta di bidang tarik suara di bawah naungan Erwin Gutawa dan Gita Gutawa. Lyodra berhasil mengeluarkan beberapa single seperti Janji Untuk Mimpi dan Stop Bully. Menariknya lagi, ia pernah menyabet gelar juara di ajang Sanremo Italia pada 2017. Hingga akhirnya ia mencoba peruntungan mengikuti ajang Indonesian Idol pada tahun 2019.
Kita menuju ke informasi terakhir Tribuners. Pengacara Rasma Nasution telah melaporkan dokter sekaligus konten kreator kecantikan Dr. Richard Lee. Laporan tersebut terjadi lantaran Rasma Nasution tak terima kontraknya diputus secara sepihak oleh Dr. Richard Lee. Dalam laporan tersebut, Rasma Nasution telah menggugat Dr. Richard Lee sebesar 20,7 miliar. Dan jika menang atas perkara tersebut, Rasma Nasution berjanji akan memberikan uang 500 juta untuk para wartawan. Meski belum pasti menang dalam persidangan, Rasma Nasution telah menetapkan 2 orang wartawan untuk menjadi koordinator yang memegang uang 500 juta tersebut. Dilansir melalui Instagram Denis Charista, pada Rabu 21 September, rupanya kabar tersebut telah sampai ke telinga seteru Rasman, yaitu Denis. Lantas Denis menanggapi pemberitaan tersebut. Denis menanggapi melalui Instagram Story menggunakan fitur tanya jawab dengan followersnya. Denis mengaku tak percaya jika Rasma Nasution akan memberikan uang 500 juta kepada wartawan. Ia bercerita bahwa ada seorang wartawan yang memakan kerupuk namun dimarahi oleh Rasman. Lebih lanjut, Denis juga mengatakan jika Rasma Nasution tidak pernah memberikan minum pada wartawan saat konferensi pers. Sebelumnya, Rasma Nasution memberikan pernyataan kepada awak media seusai menjalani sidang atas laporannya terhadap dokter sekaligus konten kreator kecantikan Dr. Richard Lee. Rasman berjanji kepada awak media jika dirinya memenangkan uang 20,7 miliar, ia akan membagikan uang sebesar 500 juta kepada awak media. Mendapati hal itu, para wartawan mengaminkan omongan Rasman. Lebih lanjut, belum resmi menang Rasman, sudah menunjuk 1 wartawan perempuan untuk mengelola uang 500 juta itu kelak. Setelah menunjuk koordinator itu, Rasman malah kena sindir oleh seorang wartawan laki-laki. Di samping itu, Rasman mengatakan bahwa perjanjian dengan Dr. Richard Lee sah. Menurut Rasman, Dr. Richard Lee telah melawan hukum. Lantas Rasma Nasution langsung pergi seusai mengumumkan hadiah itu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini Tribuners. Jangan lupa saksikan live update seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Danti Wahyu dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.